Wow, semuanya luar biasa. Selamat pagi. Kita akan masuk ke dalam eksposisi selanjutnya dari dari kitab Roma. Kita mengambil tema yaitu Gospel Beauty. Katakan Gospel Beauty. Gospel Beauty, ya. Gospel Beauty, dan saya ke bagian eksposisi kitab Roma pasal 5. Eksposisi kitab Roma pasal kelima. Ya, kita baca bersama-sama Roma 5. Saudara baca yang putih, saya baca yang kuning. Itu benar kan warnanya ya? Oke. Baca yang putih, saya yang kuning. 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Saya bagi menjadi dua bagian karena ada dua judul atau dua perikop di dalam Roma 5. Kita baca sampai sini dulu, saudara ya. Itu berita buruknya, saudara ya. Karena belum masuk ke berita baik. Ya, saudara harus bertekun di dalam dua perikop. Oke, kita mau belajar sama-sama. Ya, saya beri judul yang pertama, hasil dari pembenaran. Di awal Roma 5, Paulus berbicara tentang keuntungan dari pembenaran. Pembenaran adalah doktrin yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Martin Luther berkata, ketika doktrin pembenaran runtuh, semua doktrin yang lain juga runtuh. Kutipan ini diambil dari karya Robert Boyce yang diterbitkan pada tahun 2015. Doktrin pembenaran diumpamakan sebagai pemimpin atas segala macam doktrin. Pembenaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan membenarkan. Pembenaran bukan hanya sebuah kata, teori atau ide, tapi sebuah cara, proses, dan perbuatan. Jadi artinya jika pembenaran adalah sebuah tindakan, maka kita perlu melihat hasil-hasil apa saja yang didapatkan dari tindakan pembenaran. Ya. Dalam sebuah jurnal yang saya baca dari orang Indonesia ya, Vincent Daviston Bungan. Dia tulis katanya begini, pembenaran menjadi jaminan orang Kristen untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi pemikiran bahwa manusia dibenarkan Allah hanya untuk masuk surga adalah pemikiran yang jelas sempit dan materialistik. Wah, mengapa? Seseorang yang materialistik itu cenderung menilai kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan kepemilikan barang-barang fisik dan pencapaian materi, seringkali mengabaikan atau meremehkan aspek-aspek lain dalam kehidupan seperti hubungan sosial, kebahagiaan emosional, atau pertumbuhan spiritual. Jadi kalau saudara berpikir saudara dibenarkan hanya untuk surga, saudara adalah orang yang hanya berpikiran sempit, belum masuk dalam makna dosa itu sendiri. Ini hal serius. Sebab pembenaran itu menghasilkan perbedaan. Kemana kita mengarah, bagaimana kita bertindak dan merasakan baik pada masa senang maupun masa sulit. Ayat 1
dalam pembacaan kita tadi Roma 5, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, Paulus katakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus memulainya dengan sebab itu. Dengan kata lain, ayat-ayat pada Roma 5 ini adalah konsekuensi dari berbagai kebenaran yang akan dikemukakan. Dan masih ingat waktu minggu lalu, ya, Bung Hatta, ya, Bung Hatta bukan wakil presiden dia bilang ya. Bung Hatta dia sampaikan Roma 4, ya. Lalu ada kutipan dari Roma 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham, masih ingat ya, dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Lalu Daud, dua contoh Abraham dan Daud, Roma 4, 6 sampai 8. Seperti juga Daud, ingat apa yang disebut berbahagia, apa yang disebut berkat ini saudara. Bukan uang, masih ingat ya. Orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saya aja belum tentu mau berdamai dengan cepat kepada orang saya ingin marah saya diketahui oleh seluruh dunia. Makanya banyak orang ngomel di sosmed. Di sini nggak ada saudara ya. Amin. Jadi iman yang menyelamatkan, ya tadi kan dikatakan ya, waktu di awal tadi, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Nah ini iman yang mana kan gitu saudara, makanya saya ingatkan Roma 4. Supaya saudara tidak berpikir iman yang adalah perbuatan itu ya, oh no saudara. Sudah jelas ya, karena Roma 4 itu luar biasa disampaikan di minggu lalu. Jadi iman yang menyelamatkan itu terdiri dari apa? Satu akhir dari suatu jenis kepercayaan dan awal dari suatu jenis kepercayaan. Akhir bahwa orang diselamatkan, yang diselamatkan tidak lagi percaya kalau ketaatan merupakan jalan untuk diselamatkan. Itu iman yang menyelamatkan. Dan awal dari suatu jenis kepercayaan, orang yang diselamatkan percaya Allah membenarkan orang durhaka. Ini ngeri saudara ya. Maka iman yang menyelamatkan adalah perpindahan kepercayaan. Tentang Allah yang punya cara untuk menyelamatkan di luar usaha kita. Paulus berkata setelah melihat itu, ada 3 kenyataan yang dihasilkan pembenaran. 3 kenyataan yang dihasilkan dari pembenaran. Kita bicara tentang doktrin pembenaran, masih ingat tadi, tidak sekedar untuk masuk surga. Yang pertama, ada damai sejahtera dengan Allah. Coba saudara baca 1, 2, 3. Damai sejahtera dengan Allah berbeda dengan damai sejahtera Allah yang ada di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Itu situasi hati saudara dan pikiran di dalam Kristus. Itu situasi hati. Hati yang tenang, puas, sekalipun dalam masalah. Itu damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, damai yang terkait dengan berbagai hal di dunia ini. Dengan perasaan-perasaan yang sifatnya hanya sementara, subjektif sifatnya. Tapi damai sejahtera dengan Allah berarti keadaan bermusuhan antara Allah dengan kita sekarang udah berakhir. Ini, saudara coba sekali lagi saya mau ngomong. Saudara kurang kurang yakin gitu. Damai sejahtera dengan Allah, hasil pembenaran, enggak cuma untuk surga. Tetapi hasil pembenaran, ada 3 kenyataan. Yang pertama, keadaan bermusuhan kamu sama Allah, saya dengan Allah sudah berakhir. Damai dengan Allah adalah damai terkait dengan Allah, sifatnya objektif. Wah, saat kita tidak taat pada Allah, ada 2 hal yang terjadi. Saat kita buat dosa, kita tidak hanya melanggar hukum Allah, tapi kita mengambil hak otoritas untuk melakukan pelanggaran. Ini serius saudara. Wah, artinya kalau saudara itu berbuat dosa, kita melanggar hukum, sekali lagi ya, hukum. Dan juga mengambil hak otoritas. Kita nggak punya otoritas untuk melakukan pelanggaran seharusnya, tapi kita mengambil hak otoritas. Kita mengklaim diri kita sebagai raja atas diri kita dan dunia ini.
Dan Allah juga klaim yang sama. Setiap kali dua pihak mengklaim menjadi raja atas sesuatu, pasti ada perang. Jadi kita ini seterunya Tuhan. Kita ini macam-macam sama dia gitu. Perang. Kalau perang sama Tuhan, ya ampun saudara, saya udah gak tahu deh ya. Perang suami istri aja ribet. Perang sama anak aja ribet. Saya pernah ribut sama anak saya. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengambil hak otoritas untuk melakukan pelanggaran. Gak suka dong, ya gak? Saya marah banget di telepon. Si Nenat tuh, saya sebutin aja namanya. Inisialnya Nenat. saya gak suka, saya marah gitu. Pulang saya kan. Pulang, saya buka kulkas. Ada kue coklat. Tulisannya, I'm sorry mom. Setiap kali dua pihak mengklaim menjadi raja atas sesuatu, pasti ada perang. Yang kedua tadi, ketidaktaatan kita. Berarti Allah memiliki masalah dengan kita. Mau punya masalah sama Tuhan? Stres mikirnya, bukan masalah sama Tuhan. Aduh, mendingan masalah sama lu aja deh gitu ya. Aduh, sama Tuhan ya. Dia tinggal kayak begini aja, dia cuma... Bapak-bapak itu jarang marah ya. Kalau ibu-ibu kan... Bapak-bapak cuma begini. Udah takut anak-anak, benar ya. Itu bukan Tuhan. Udah bikin kita keder. Memiliki masalah. Aduh, saya enggak tahu. Tapi kita sering. Kita bilang, aduh takut. Tapi tiap hari bikin masalah. Ini melebihi sikap bermusuhan terhadap Allah. Paulus memberitahu kita bahwa murka Allah ada atas kita. Roma 1:18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara tadi tahu salahnya? Kamu gak berkata di atas kebenaran, sama bohongnya. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mengganti kebenaran dengan kelaliman. Itu bukan cuman bermusuhan, bukan cuman cari-cari masalah. Lo grup apa? Cherry Bell? Bukan, cari-cari masalah. Masuk. Ya, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi bukan kealiman ya, kelaliman. Jangan salah baca. Murka Allah tidak sama dengan kemarahan kita. Murka Allah tidak bersifat balas dendam, kesumat, terus panggil jin ini, jin itu, enggak saudara. Tetapi bersifat hukum. Ada hukuman atas kita dan tidak bisa dibuang begitu saja. Pihak kita tidak bisa melakukan segala yang diperlukan untuk berdamai atau untuk bisa kembali begitu saja kepada Allah. Nenat bisa beliin saya kue. Kita berdamai dengan Allah, enggak seperti itu. Enggak kasih kue ke Tuhan, kasih sesajen supaya diterima, enggak. Kita perlu memastikan kalau kita telah diperdamaikan dengan Allah. Sekarang telah diperdamaikan. Roma 1, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan amin. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan hidupnya. Oleh hidupnya. Kedua, ya, hal yang kedua. Tadi damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, ada jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Wow. Bahasa Yunani di situ jalan masuknya itu prosagoge, membawa mendekat atau memperkenalkan. Itu seperti zaman now bilangnya all access. Waktu saya pernah bekerja di salah satu brand sound system di Indonesia yang cukup terkenal di zaman itu ya saudara. Masuk dalam satu acara Java Jazz. Orang lain mesti beli tiket, saya nggak perlu beli tiket karena saya punya badge all access. Ya, saya bisa masuk. Waktu artis-artis Bibo Bryson, artis-artis seperti Brian McKnight lagi sound check, saya seperti dinyanyiin sama dia. Karena saya di tengah-tengah sendirian.
A whole new world. Saya bilang, wih gila dia ini buat gue. Padahal enggak, itu karena all access saja. All access bisa nikmati, orang lain belum boleh masuk, orang lain mesti beli tiket tambahan. Saya enggak. Kalau saudara, oh by the way, saya foto sama Biba Bryson. Anak saya setelah 14 tahun, dia baru tahu yang namanya Biba Bryson itu siapa. Karena di TikTok ada lagu yang If ever you're in my arms again, this time I love you much better. Mama pernah itu foto sama dia. Masa gitu saudara. Ini Arcel. Inisialnya Arcel. Inisialnya Arcel saudara ya. All access, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kalau saya gandengan sama Pak Jokowi, mereka nggak perlu cek KTP mana bu, tanda pengenalnya mana, ini apa ada izin nggak? Nggak ada, saya udah bawa orang nomor 1. Saya mau masuk ke sampai ke semua, waduh udah all access. Artinya kita diberikan posisi menguntungkan, di mana kita bisa menjalin sebuah hubungan pribadi. Di dalam Kristus kita dibawa mendekat ke ruang tahta kerajaan. Dan kita terus di sana. Dimanapun kita pergi di dunia ini, kita selalu berada dalam ruang kerajaan surga. Wow! Mau dalam keadaan ketakutan, kamu harus tahu, kamu di ruang kerajaan surga karena kamu punya all access dengan kasih karunia. Pembenaran bukan sekedar menghilangkan aspek negatif yaitu permusuhan. Tapi pembenaran memiliki aspek positif yaitu relasi, persahabatan dengan Allah. Friends of God. Yang ketiga, ada harapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang pertama berdamai dengan Allah. Kedua, jalan masuk, ada jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan yang ketiga, ada harapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini adalah penantian utama tentang momen atau pengalaman dalam kemuliaan Allah di masa depan. Already but not yet. Seperti seorang mahasiswa udah terima kan di perguruan tinggi, tapi belum lulus. Belum terima gelar. Udah masuk already but not yet. Bahkan di tengah jalan bisa bisa yet. Maksudnya bisa kelar saudara ya. Bisa yet. Kata harapan biasa dikonotasikan lemah, seolah berharap tanpa kepastian. Lemah. Kalau orang berharap kan dia di posisi apa? Menanti ya. Makanya banyak orang yang di PHP. Tapi dalam kata ini harapan, dalam bahasa Yunani yang diambil tuh elpis, bukan Elvis. Elpis, yang berarti keyakinan. Harapan Kristen bukan tanpa kepastian, tetapi harapan yang dipenuhi dengan kepastian. Katakan wow. Nah ini tapi kenyataannya kehidupan ini rumit dan melibatkan penderitaan bukan hanya kesenangan. Betul? Kenapa nunjuk ke sana? Ketika segala sesuatu sedang sulit, timbul pertanyaan, perbedaan apa? Perbedaan apa yang dibuat oleh kenyataan dari pembenaran tadi? Masih ingat 3 tadi? Damai dengan Allah, jalan masuk kepada kasih karunia, kemuliaan masa depan. Perbedaan apa yang dibuat oleh ketiga hal tadi dalam penderitaan? Paulus bilang, oh perbedaan total. Kenapa? Karena di ayat 3 tadi kita baca, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Apa artinya? Kita bisa menemukan sukacita di tengah kesengsaraan kita. Kita bukan hanya memiliki semua sukacita ini, tetapi semua sukacita ini tetap menjadi sukacita dalam penderitaan kita. Bahkan bisa membantu kita menemukan sukacita dalam penderitaan kita. Paulus tidak mengatakan gini saudara ya. Kita bermegah karena menderita kondisi-kondisi psikis seperti orang mendapatkan kepuasan dan rasa sakit, kepuasan dari rasa sakit atau penghinaan. Saya dulu tuh orang hobinya olahraga, saya hobi bunuh diri. Jangan ditiru saudara, ya itu hobi. Wah, jadi udah segala macam cara saya coba. Dan kalau saya sengaja jatuhkan diri saya di motor gitu, saya sengaja ngebut gitu ya, wah saya terobos, saya percaya waduh nih seru nih kalau ada yang nabrak nih. Di dalam pikiran saya tuh menikmati
runtutan kecelakaan itu sakit jiwa. Bukan penderitaan seperti ini yang dimaksud Paulus. Waktu luka menganga, saya jatuh udah berkali-kali. Itu alkohol saya kucurin, saudara. Surut, dan rasa sakitnya kan ada kan? Bukan penderitaan yang model gini, bukan. Bukan yang seperti ini. Bukan self-harm. Bukan sesuatu yang kita bikin situasinya supaya orang melihat, ih keren banget sih dia bisa bermegah di tengah penderitaan. Bukan. Orang-orang yang penderitaannya tidak diproses melalui Injil kasih karunia, dia bisa jadi sombong dan meninggikan diri atau sangat sinis. Saya bisa bilang gini, lu baru begitu. Aduh lu baru apa? Begitu dong. Wah gua mah aduh. Kita akan bilang, kita lebih, dangkal lu mah. Cuma putus cinta doang pengen mati. Ya Allah, masih banyak kali cowok di mana-mana itu. Bukan orang kalau tidak diproses melalui tadi Injil kasih karunia, maka penderitaan di mata mereka itu adalah penderitaan dangkal. Mereka melihat bahwa cenderung Tuhan justru juga berhutang. Tanggung jawab loh Tuhan. Saya ini menderita loh, saya melayani kamu, saya lakukan ini, saya lakukan itu, tapi saya gak kaya-kaya. Tanggung jawab. Banyak dari kita mengambil cara menderita yang gak tepat, itu kita yang bikin. Arti dari orang Kristen bermegah dalam kesengsaraan bukan diartikan bahwa kesengsaraan itu adalah sumber sukacita. Bukan sumber sukacita. Mari pahami ini. Orang Kristus atau pengikut Kristus bukan orang Stoa, saudara. Saya jelaskan. Stoa itu penganut filsafat stoicisme. Ya, sebuah aliran filsafat yang didirikan di Yunani kuno oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kebajikan dapat dicapai dengan hidup selaras dengan alam dan mengendalikan emosi. Ada beberapa prinsip stoicisme. Saya punya bukunya bahkan, karena saya suka banget baca filsafat, baca buku-buku filsuf. Ada ketertarikan. Kenapa? Karena mereka percaya ini. Kebajikan sebagai satu-satunya kebaikan. Kita juga ajarin kebajikan. Jadi Stoik percaya bahwa kebajikan, mereka sebut arete, adalah satu-satunya kebaikan yang benar dan segala sesuatu selain kebajikan. Jadi kayak kekayaan, kesehatan, status sosial itu netral buat mereka. Sepertinya, oke. 2, mengendalikan emosi. Ya dong, kita juga diajari itu. Mereka menekankan pentingnya mengendalikan emosi dan reaksi terhadap peristiwa eksternal dengan keyakinan bahwa penderitaan berasal dari penilaian yang salah terhadap peristiwa. Jadi kalau ada respon sesuatu yang salah, makanya lo menderita. Kendaliin emosi ya, itu cuma salah paham. Kendalikan emosi mungkin itu. Jadi kita membuat kita dapat seolah-olah memahami orang lain. Lihat ya, stoicisme juga seperti itu. Belum tentu itu di-driven oleh kebenaran Injil. Kita sering kali berpikir, kendalin emosi, tenang. Namaste, tenang. Ya tenang, banyak orang mencari. Lu salah ngerti aja kali. Ya dan itu memang that's good. Itu bagi mereka. Penderitaan, cara mereka bermegah dalam penderitaan itu cara mereka seperti ini. Lalu yang ketiga, hidup selaras dengan alam. Stoik berusaha hidup selaras dengan hukum dan logika universal. Mereka percaya adalah manifestasi dari akal ilahi atau logos. Jadi Stoik berusaha hidup dengan hukum alam, logika universal, selaras. Kamu gak selaras, makanya kamu menderita. Ada kesakitan, ayo selaraskan. Kita juga ngomong soal kalibrasi. Penerimaan takdir, Stoik mengajar untuk menerima takdir. Dan menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan keberanian. Terlepas dari apa yang terjadi, seolah-olah ayo terima aja ya. Sekarang, bagaimana pengikut Kristus memandang penderitaan? Orang Kristen melihat hasil positif dari penderitaan sebagai reaksi berantai. 1, penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Penderitaan menghasilkan ketekunan. Berarti memiliki satu pikiran. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Membuat kita ingat apa yang kekal. Saat menderita kita tahu bahwa ini hanya sementara.
Menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu suatu kualitas keyakinan yang dihasilkan karena sudah melalui pengalaman. Contoh, tim olahraga yang berlaga akan memulai jam terbangnya di skala lokal dulu. Skala kecil dulu. Tekun dulu. Baru tahan uji, naik levelnya. Nggak mungkin U19 tiba-tiba langsung ke Olimpiade. Nggak bisa saudara. Punya rentetan yang sangat panjang. Supaya menimbulkan tahan uji, maka ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi semua penderitaan, ketekunan menghasilkan pertumbuhan dalam pengharapan. Ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Penderitaan membawa kita ke suatu pegangan di mana kita bisa menemukan harapan, keyakinan, dan kepastian yang nyata dalam Tuhan. Jadi kita menemukan sumber kehidupan di tengah penderitaan. Stoicisme tadi, mereka hanya menemukan, mengembalikan diri mereka supaya apa? Selaras, supaya tenang, supaya itu seumur hidup kamu akan berperang terus kepada keadaanmu. Sampai kamu temukan sumbernya. Tetapi dalam kekristenan, penderitaan adalah perjalanan panjang kita menemukan harapan, keyakinan, dan kepastian yang nyata. Wow. Segala hasil dari pembenaran oleh kasih karunia tidak berkurang karena penderitaan, tapi malah diperbesar oleh penderitaan. Tadi damai sejahtera dengan Allah, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia, harapan akan menerima kemuliaan Allah. Enggak akan jadi berkurang karena penderitaan yang kita alami dalam journey kita. Tapi malah diperbesar. Pembenaran oleh kasih karunia akan menambah sukacita karena di dalamnya ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Pembenaran melalui usaha sendiri akan menghancurkan kita. Bukan membentuk kita. Waktu kita membenarkan diri, pembenaran atas kita. Kita merasa sedang dihukum atas dosa-dosa kita dan kita tidak yakin pada kasih Allah. Saya akan cepat masuk dulu ke bagian yang kedua. Mengapa perlu pembenaran? Roma 5 lanjutnya 12:21. Saudara yang kuning, saya yang putih. 1, 2, 3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Yang saudara tadi nggak yakin baca ayat 14. Coba baca lagi. 1, 2, 3. Sungguh. Yes, gitu. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 18. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. 20.
Sama-sama 21, 3, 4. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Perikop ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ayat 12-14b riwayat dari Adam pertama. 14c 17 riwayat dari Adam kedua, perbedaan Adam dan Yesus. Kemudian dilanjutkan ayat 18-21 riwayat Adam kedua, kesamaan Adam dan Yesus. Semua orang yang mempelajari ayat 12-21 melihat bagian ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang bilang ini sangat padat dan membingungkan. Tapi ada juga yang mengagumi penulisan ini dan diumpamakan seperti ukiran yang dibentuk dengan sangat baik atau komposisi musik yang elegan. Saudara, itu terdengar indah ya, seperti gampang. Tapi kalau ngomong ukiran, maka ada detail demi detail di situ. Kalau ngomong komposisi musik yang elegan, nggak cuma satu alat musik. Itu bicara berbagai macam alat musik, bahkan berbagai notasi yang harus dikompos, yang harus dikombinasikan, yang harus di mix up. Jadi artinya apa? Keindahan itu bukan hal yang simple begitu saja. Di dalam gospel, keindahan justru akan merunut pada kejadian demi kejadian. Pada hal-hal yang sebelumnya dan yang akan datang. Paulus seolah mengantisipasi pertanyaan dari seorang realis seperti saya dan saudara. Saya kasih pemahaman dosa, kematian kita supaya saudara tahu relate-nya. Ya. Ini pertanyaan orang realis. Kita juga seperti itu. Ini mungkin mewakili pertanyaan saudara. Bagaimana Anda bisa buat klaim yang begitu yakin melihat betapa hebatnya kekuatan kematian dan dosa di dalam dunia sekarang ini? 2, bagaimana pengorbanan seseorang meski mulia bisa membawa hasil-hasil yang luar biasa bagi begitu banyak orang. Bagaimana satu tindakan bisa benar-benar mengubah kondisi saya di masa sekarang dan masa depan yang kekal. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Emang iya? 3 tahap sejarah manusia sampai ke zaman Kristus. Yang pertama, ini tadi. Ya, ini. 3 tahap sejarah manusia sampai ke zaman Kristus. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, namanya Adam. Kematian masuk ke dalam dunia karena dosa sebagai hukuman atas dosa. Kematian menyebar ke semua manusia karena semua telah berdosa. Ini mulai tadi kan dibilang ya, ada yang membingungkan melihat area ini. Mari kita pelan-pelan. Ini urutannya, dosa masuk, kematian masuk, kematian menyebar ke semua manusia karena dosa. Makanya kalau dilihat circle-nya, kembali lagi ke dosa. Dosa masuk ke dalam dunia, kematian masuk, kematian menyebar karena dosa. Termuter lagi. Apa yang Paulus maksudkan dengan semua orang telah berbuat dosa? Kata kerja berbuat dosa di sini memiliki keterangan waktu aoris. Aoris itu merujuk pada satu tindakan masa lalu. Jika demikian maka makna sebenarnya adalah dosa dan kematian masuk ke dalam dunia karena semua manusia telah bersalah melakukan satu tindakan dosa di masa lalu. Ayat 13-14b Paulus menunjukkan bahwa antara masa Adam dan Musa, Allah tidak memberikan hukumannya dalam cara yang formal. Masih ingat ya waktu Pastor Kathy sampaikan. Tetapi dosa tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Tapi dalam Roma 2 dikatakan bahwa sekalipun belum ada hukum Allah yang formal atau Taurat tadi, manusia pada zaman itu tetap dinyatakan bersalah. Mengapa? Karena mereka memiliki hukum Taurat Allah dalam bentuk yang terbatas, yang tertulis dalam hati mereka. Hati nuraninya itu akan menjadi Taurat, itu Tauratnya. Roma 2 ayat 12-15, saya nggak baca lagi, itu adalah yang dibagikan pada eksposisi Roma 2. Paulus mengatakan maut telah berkuasa. Maut telah berkuasa di kedua masa tersebut. Dengan kata lain, meski manusia dulu tidak sebersalah sekarang, arti tidak bersalah sekarang karena adanya Taurat tadi, namun mereka juga tetap mati. Katakan mati. Jadi saudara, upaya apapun, orang muter-muter, ujung-ujungnya mati. Pembenaran membawa kepada 3 hal yang luar biasa tadi. Berdamai dengan Allah,
punya akses kasih karunia, udah gitu akan melihat harapan dalam kemuliaan Allah. Yes, true. Tetapi banyak orang di dalam masa perjalanannya, mereka seolah-olah punya banyak pilihan keyakinan di tengah-tengahnya. Dan mereka berpikir apa? Well lah. Orang waktu dalam masa proses, mereka belum melihat kenyataan bahwa mereka itu sudah diampuni. Banyak orang yang ketakutan untuk menghadapi masa depannya karena mereka berpikir, Tuhanku masa sih mampu menjamin hari ini aja saya susah. Banyak pergolakan dalam kehidupan kita. Tetapi lihat cara orang Kristen menyikapi penderitaan. Mereka tahu bahwa segala sesuatu akan membawa mereka kepada Tuhan itu sendiri. Itu tadi yang sudah saya sampaikan di perikop sebelumnya. Dan di perikop yang sekarang kita lagi baca, Paulus seolah menyatakan kembali bahwa maut itu telah berkuasa. Maut telah berkuasa. Jadi artinya baik orang yang dulu belum ada Taurat, setelah ada Taurat sama mereka akan tetap mati. Tapi ada kabar baik saudara. Ini kabar baiknya. Kabar baiknya dinamakan konsep perwakilan. Seorang wakil adalah orang yang hasil dari tindakannya baik atau buruk mewakili banyak orang lainnya. Dalam filsafat dan teologi ini sering disebut kepala federal. Diambil dari bahasa Latin feudus atau perjanjian. Ya, tadi baca juga dalam kitab Perjanjian Lama yang terakhir waktu Katie sampaikan. Mengikat perjanjian. Orang yang melalui sebuah relasi perjanjian mewakili atau menggantikan orang lain. Contoh, ketika seorang pembela resmi masuk ke dalam relasi memberi nasihat hukum. Contoh, pengacara mewakili kliennya di pengadilan dan secara harfiah memiliki kuasa sebagai pengacara untuk bertindak bagi kliennya dan masa depan kliennya dalam berbagai cara. Nah, kenyataannya seperti ini saudara. Tidak ada yang bisa memilih seorang perwakilan bagi Anda sebaik Allah memilih. Allah tidak hanya memilih Adam, Dia menciptakan Adam sebagai perwakilan kita. Ini tolong disimak, ini lumayan agak cantik saudara ya. Allah tidak hanya memilih Adam, Dia menciptakan Adam sebagai perwakilan kita. Adam diciptakan dan dirancang secara sempurna untuk bertindak tepat seperti Anda. Allah memberi kita wakil perjanjian yang benar dan adil dalam diri Adam. Artinya Allah tidak memiliki wakil saudara itu yang tidak sepadan, tapi sama dengan kita. Jika kita masing-masing harus mewakili diri sendiri sebagai individu di hadapan tahtanya, kita tidak punya pembelaan sama sekali. Pahami, dosa kita akan membawa kita kepada kematian. Nah, tetapi sebaliknya, saya pelan-pelan ya, kita diwakili oleh Adam. Kita berdosa di dalam Adam, penciptaan ya. Dan dosa kita di dalam Dia yang mewakili kita dalam perjanjian yang membawa kita pada kematian. Kematian berkuasa karena di dalam semua manusia telah melanggar perintah Allah. Bagaimana ini bisa jadi kabar baik? Itu pertanyaannya kan. Ternyata begini saudara. Karena jika pelanggaran Adam merupakan pelanggaran saya dan saudara, maka jika ada seorang manusia yang taat, seorang Adam kedua, dia bisa menjadi wakil kita dalam perjanjian. Dia bisa mewakili kita di hadapan tahta Allah. Dan melalui dia kita bisa memperoleh hidup yang tidak bisa kita nikmati di dalam Adam atau jika kita sendiri yang melakukannya. Allah berurusan dengan kita melalui seorang wakil dalam perjanjian. Itu merupakan kabar baik karena Adam adalah gambaran Dia yang akan datang. Karena di bawah seorang wakil, karena perjanjian itu salah tulis. Semua manusia dan kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita telah menerima pendamaian. Sekali lagi pelan-pelan saudara. Tapi kalau saya lanjutkan maka saudara akan menemukan kaitannya. Paulus menyebut perbuatan Adam sebagai pelanggaran.
dosa yang dilakukan secara sadar. Tetapi perbuatan Yesus sebagai karunia. Hasil dari perbuatan Adam adalah maut. Sedangkan Kristus menghasilkan hidup. Perbuatan Adam menghasilkan penghukuman. Dan Kristus menghasilkan pembenaran. Jadi kelahiran pembenaran saudara, justru waktu ada satu orang ditimpakan kesalahan yang mewakili dosa kita. Maka muncul ini, saudara jadi bisa melihat bahwa Adam yang pertama yang sedemikian rupa dibuat Allah luar biasa. Tetapi ternyata gagal. Dan itu adalah cerita, kisah yang membuat kita paham bahwa itu akan dilanjutkan oleh Kristus. Jadi kalau ada maut, Kristus hasilkan hidup. Ada menghasilkan penghukuman, Kristus menghasilkan pembenaran. Hasil dosa Adam adalah maut telah berkuasa. Sebaliknya, dalam kerajaan baru dari Kristus, kita menjadi raja. Kristus sebagai raja membuat kita menjadi raja. Tetapi ketika dosa jadi raja, kita jadi budak. Ini bicara pertukaran. Makanya ada konsep perwakilan yang luar biasa. Kalau saya punya kasus diwakili oleh pengacara saya, bukan saya yang ribet. Pengacara saya yang ribet. Saya cuma duduk diam. Pengacara saya yang ribet. Pengacara saya yang berpikir, padahal saya yang melakukan kesalahan. Maka apakah kita dihukum atau dibenarkan? Apakah kita mati atau hidup secara rohani? Bergantung pada manusia mana yang menjadi bagian kita. Apakah kita masih jadi bagian dari manusia lama yang dimulai oleh Adam, atau manusia baru yang dimulai oleh Kristus? Kisah pembenaran ini membawa pemahaman bahwa hidup kita dimulai dari Kristus. Ayat 19, Paulus bilang seperti ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bagaimana kita dibenarkan? Melalui ketaatan satu orang. Pencapaian Yesus bukan hanya menghilangkan hukuman bagi ketidaktaatan kita. Meski ini sangat indah. Saudara, kalau hukumanmu dihilangkan, itu menjadi berita yang sangat indah. Tetapi gak sampai di situ. Pencapaian Yesus bukan hanya menghilangkan hukuman bagi ketidaktaatan kita. Tetapi juga taat demi kita. Sebagai wakil perjanjian kita. Di sepanjang hidupnya dan terutama dalam kematiannya. Jadi pencapaian Yesus, dia taat demi saudara dan saya. Begini saudara, meski Adam diberitahu bahwa dia akan menikmati berkat jika dia menaati Allah, tapi dia pilih untuk nggak taat. Meski Adam diberitahu bahwa dia akan menikmati berkat jika dia menaati Allah, tapi dia tetap memilih untuk nggak taat. Padahal udah diberitahu kamu akan menikmati segala sesuatu yang baik kalau kamu taat, tapi dia memilih untuk tidak taat. Adam kedua, Yesus Kristus, tahu dia akan menghadapi penderitaan dan kematian justru jika dia taat. Tapi dia tengah teguh berjalan dalam ketaatannya kepada Bapa. Adam kedua tahu waktu dia taat maka akan ada penderitaan dan kematian. Tapi dia tetap lakukan itu. Kasih karunia Allah kepada manusia lebih besar daripada pemberontakan manusia terhadap Allah. My sin was great, but your love was greater. Kasih karunia Allah kepada manusia lebih besar daripada pemberontakan manusia terhadap Allah. Disalib. Kita melihat hal terburuk yang bisa dosa lakukan. Ketika manusia, saya dan saudara, kita semua terlibat menyalibkan Kristus. Tetapi di atas salib, kita juga melihat dosa
tidak bisa menggagalkan penyelamatan yang Allah lakukan. Di atas salib, kasih karunia mengatasi dosa dan kehidupan menang atas kematian. Adam pertama bukan kata akhir bagi manusia. Adam kedua, wakil perjanjian yang taat sempurnalah yang memiliki kata akhir. Adam pertama, kalau itu berhenti di sana, maka maut dan kematian sudah menjadi bagian kita. Tapi Adam kedua, berita baiknya, wakil perjanjian, ada perwakilan, ada konsep perwakilan yang Allah berikan. Sehingga wakil perjanjian yang taat sempurnalah yang memiliki kata akhir. Kamu mungkin mengawali hidupmu, saya mengawali hidup dengan segala kekacauan. Tapi dengan salib Kristus kita akan menyelesaikan itu dengan sempurna. Tidak akan ada harapan tanpa Kristus. Tetapi selalu ada harapan yang pasti bersama dan di dalam Dia. Karena Injil, kita dibebaskan dari masa lalu. Berdamai dengan Allah. Itu gak mudah, saudara. Tetapi karena Injil, kita dapat berdamai dengan Allah. Karena Injil, kita sekarang bebas menikmati relasi pribadi dengan Allah. Berjalan masuk dalam kasih karunia, demi kasih karunia. Karena Injil kita dimampukan untuk melihat kondisi kita hari ini dengan keadaan yang telah dibebaskan dari masa lalu. Karena Injil, suatu hari pasti kita akan menemukan kehidupan yang utuh dan penuh di hadapan kemuliaan Allah. Karena Injil, kita melihat hal-hal yang tidak mungkin untuk kita bisa mengembalikan trust-nya Tuhan kepada kita. Tapi Dia lakukan, saudara. Bahkan Dia berdoa supaya iman kita terjaga utuh. Karena Injil, kata insaf bukan berasal dari manusia, tapi dari pribadinya sendiri. Karena Injil, kecewaan, kemarahan, kebencian, kemunafikan, kebodohan, ketakutan, rasa malu, perasaan bersalah, dibebaskan. Karena Injil, saudara datang ke tempat ini bukan untuk mencari pembenaran diri sendiri, tapi menerima pembenaran yang ilahi dari Allah. Karena Injil, kamu tahu bahwa setiap detik dalam hidup kita itu tentang Kristus, bukan tentang kita. Karena Injil, aku berani berkata, aku tidak sebaik orang yang lain. Karena Injil, aku merelakan disalah mengerti. Karena Tuhan telah begitu dihancurkan, bukan hanya disalah mengerti, penghinaan ada pada Dia. Tapi karena Injil, aku boleh mengangkat kepalaku dan berkata, terima kasih sudah memilih aku. Karena Injil, gereja ini ada bukan untuk orang-orang yang benar, tapi untuk orang-orang berdosa yang dibenarkan. Karena Injil, kita bisa memandang keindahan Kristus bukan sebagai cara kita untuk sekedar menuju sorga, tapi membawa sorga di bumi. Mari kita tundukkan kepala berdoa.